Vanessa, kami kabarkan berita hangat yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Saudara laki-laki dari seorang pengusaha yang tewas dipukuli oleh Tio Parwira. Apa yang ada di otak kamu dan Vanessa? Memberi suap kepada security di tempat parkir, ya kan? Kamu harusnya berterima kasih sama Tio, laki-laki yang kamu anggap rendah itu. Dia sama sekali tidak menyebut nama kamu dan Vanessa di depan polisi. Nama yang sangat berarti buat gua. Tapi tidak sekalipun gue bertemu dengan Siti di sini. Semakin gue deket sama dia, semakin gue nggak mau kehilangan sama Juna. Gue cinta sama Juna, Saf. Iya, Lon. Gue tahu kok gimana perasaan lo ke Juna. Saf, gue ke kamar mandi dulu ya. Mama, Kamu kenapa nangis? Ma, Luna tahu Luna udah ngelakuin hal buruk selama ini. Tapi Luna terpaksa ngelakuin itu semua, Ma. Karena Luna cinta sama Juna. Luna nggak mau kehilangan Juna, Ma. Pak, kapan kita mau bicarain masalah proyek Sambu Widya lagi, Pak? Kok kayaknya nggak ada omongan lagi? Papa pikir bukan saatnya sekarang untuk membicarakan masalah itu. Jangan sekarang ya. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau bicarain masalah proyek itu sekarang? Bukannya kamu malah bisa mendengar langsung pendapat atasannya Safa. Dan saya yakin kamu pasti mau mendengarnya. Dan ingat ya, nanti malam kalian jangan sampai telat. Karena kita akan mewakili Opa untuk menerima penghargaan. Dan Mama nggak mau sampai telat. Dan satu lagi juga pasti ada yang senang karena ada orang lain yang akan menerima penghargaan lain selain Opa. Saya sudah selesai sarapan. Lun, Papa kenapa sih? Gue juga nggak tahu, Saf. Yaudah gue duluan ya. Wit, kamu yakin mau ajak aku ke pesta? Kamu nggak malu sama orang-orang di sana? Aku ini mantan tahanan loh. Apapun yang orang bilang, aku nggak peduli, Mas. Penghargaan ini sangat berarti buat aku. Jadi aku mau anak-anakku dan kamu sebagai suamiku bisa mendampingi aku pada saat aku menerima penghargaan itu. Oke, aku akan dampingi kamu. Apa kamu sudah ketemu Favaris untuk ngucapin terima kasih? Belum, rencanaku sih nanti setelah pesta aku mau menemui dia secara pribadi untuk bilang terima kasih. Ya udah kalau gitu, aku ganti baju dulu ya. Ya, ya. Halo Jun, nanti malam lo jadi nemenin gue kan? Iya. Yaudah, kalau gitu lo sama Bagas duduknya jangan jauh-jauh dari gue ya. Soalnya kan lo udah janji mau nemenin gue. Oke. Gue gak akan jauh-jauh. Ya? Oke. Pasti semua orang akan kagum sama saya. Wah, cantik banget sih malam ini. Ya tapi nggak ada gunanya menjadi perempuan paling cantik sedunia kalau hati suaminya tidak seluruhnya untuk perempuan itu.
San, saya lagi nggak mau berantem nih sama kamu. Ya kalau nggak mau bertengkar, harusnya kamu tahu cara membahagiakan seorang istri. Kita jangan sampai terlihat bertengkar kalau di depan orang. Terutama di depan Widya. Kita harus terlihat mesra. Kok nggak malu ya bawa suami pembunuh? Yuk, ayo. Sandra. Penghargaan pengusaha terbaik 2011 berikutnya jatuh kepada Ibu Widya dari PT Widya Karya Kontraktor. Sebaiknya kamu berhenti untuk tepuk tangan, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan ini kepada keluarga saya, anak-anak saya tercinta, Bagas dan Juna, yang selalu mendukung Mama pada saat Mama bekerja. Dan tentu saja juga kepada suami saya yang selalu mencintai saya dan mendukung saya. Tanpa kehadiran mereka, saya tidak mungkin bisa berdiri di sini dan mendapatkan penghargaan. Terima kasih. Ngapain Safa keluar? Jun, kok keluar juga? Kenapa di dalam? Lagi sumpah aja, pengen nyari udara segar. Sama. Gue juga. Dasi lo miring tuh. Coba sini gue rapiin ya. Sampai kapan aku bisa nahan mereka untuk saling berjauhan? Safa dan Juna, mereka emang ditakdirkan untuk saling bertemu. Makasih ya. Kita masuk ke dalam. Karena rasanya nggak enak kalau misalkan acaranya aja belum selesai kok di luar lama-lama. Yaudah yuk. Dulu. Jun. Sini. Makasih ya. Kita masuk ke dalam. Karena rasanya nggak enak kalau misalkan acaranya aja belum selesai kok di luar lama-lama. Yaudah yuk. Dulu.
Sini. Cukup, Jun. Kayaknya saraf keseimbangan lu bermasalah terus ya. Keseringan jatuh soalnya. Lo nyindir gue ya? Bercanda. Ayo buruan masuk. Ayo. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu. Yang membantu aku membebaskan suamiku. Jadi Wisnu yang menolong aku bebas. Padahal aku jelas-jelas bilang ke Widya untuk menolak bantuannya. Aku akan berusaha untuk bicara dengan Mas Wisnu. Siapa tahu dia bisa membujuk istrinya untuk membatalkan tuntutan dan mengeluarkan kamu secepatnya dari sini. Biarpun aku membusuk di penjara ini, aku tidak akan menerima tawaranmu itu. Kenapa Widya lakuin itu? Kenapa dia melanggar permintaan aku? Wid, saya kira kamu nggak perlu berterima kasih sama saya. Saya tidak melakukan apapun dengan bebasnya suami kamu. Maaf, permisi. Kesabaran aku udah mulai habis. Semakin aku ngeliatin dia, rasanya semakin aku ingin memberi dia pelajaran. Biar dia tahu siapa aku, dan dia tidak coba-coba mendekati Wisnu lagi. Maksud kamu apa, San?
sebentar ya? Mau gue anterin? Gak usah, gue sebentar aja kok. Kenapa semakin lama perasaan gue semakin gak enak? Apalagi ngeliat Safa dekat dengan Bagas. Enggak. Gue harus fokus. Gue nggak boleh mikirin Safa dengan Bagas. Mending sekarang gue balik aja deh. Sorry. Asal nggak diulang aja lain kali. Emang kenapa kalau diulang? Jun, sampai kapan lo menutupin hati kecil lo? Lo masih kepikiran sama temen masa kecil lo itu? Kalau dia bukan jodoh lo gimana? Tetap aja. Buat gua, dia itu malaikat. Terus kalau misalnya ada malaikat lain yang datang ke hidup lo gimana? Buat gua selamanya dia malaikat. Sampai kapanpun. Dan gua harus tahu. Kalaupun satu hari nanti dia nggak pernah bisa mencintai gua, baru gua akan mencoba mencintai orang lain. Aku mau berterima kasih karena kamu sudah membantu aku membebaskan suamiku. Kamu lihat sendiri kan, Widya. Wisnu itu sudah menikah lagi dengan Sandra. Kamu mau apa lagi? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia nggak mungkin meninggalkan aku. Aku kenal Mas Wisnu. Dan aku yakin dia itu tidak akan pernah mengkhianati aku. Aku sudah punya anak. Berkali-kali aku bilang walaupun aku nikah siri. Dia pasti tahu itu. Mas Tio, Mas dari tadi di sini. Kamu sendiri pasti habis ketemu sama Wisnu kan? Pasti kamu habis ngucapin terima kasih karena aku sudah bisa bebas. Iya kan? Aneh ya, Wid. Kalau memang benar-benar Wisnu menolong aku, kenapa dia deketin kamu? Harusnya dia langsung datang dong sama aku. Iya kan? Kamu mabuk ya, Mas? Udahlah, Mas. Tadi aku itu cuma... Jangan pernah menyembunyikan sesuatu dari aku, Wid. Wisnu minta imbalan apa dari kamu setelah dia berhasil bebasin aku? Minta imbalan apa dia? Jangan pernah punya pikiran macam-macam tentang aku ya. Aku melakukan apapun, aku berusaha sekuat tenaga aku, semampu aku untuk membebaskan kamu dari penjara. Dan itu nggak berarti aku kembali dengan Mas Wisnu. Apa yang terjadi antara aku dengan Mas Wisnu itu hanya sebatas masalah. Aku sudah memilih jalan hidupku, aku hidup dengan kamu. Aku nggak butuh alasan apapun lagi dari kamu, Wid. Kamu tahu sendiri kan? Aku ini paling nggak suka kamu deket sama Wisnu. Kamu tahu itu kan? Apalagi aku sampai ditolong sama Wisnu. Aku nggak sudi, Wid. Aku nggak sudi ditolong sama sayanganku sendiri. Lebih baik aku berada di penjara. Aku pikir kamu terlalu banyak minum, makanya kamu mabuk. Kamu nggak sadar mungkin ya dengan apa yang kamu bicarakan. Pikiran kamu jadi macam-macam. Ya Allah, aku nggak boleh mikirin Juna. Apalagi aku tahu kalau Luna itu sayang banget sama Juna. Ayo Safa, please. Kamu harus tetap fokus. Nggak perlu mikirin Juna lagi. Nggak perlu mikirin Juna.
Nafa di sini juga. Kak, acaranya meriah ya, Kak? Pokoknya aku gak akan pernah ngelupain acara ini seumur hidup aku. Buat gue selamanya dia malaikat. Kalaupun satu hari nanti dia nggak pernah bisa mencintai gue, baru gue akan mencoba mencintai orang lain. Dun, Kak, aku duluan ya. Ya oke. Makasih ya. Maaf bang, saya begini buat nyari duit bang. Saya kalau berhasil bikin ban mobil kempes, dapat duit bang. Tapi kalau sampai ketahuan sama satpam dan dibawa ke pos, gimana? Tampak susah kan? Ampun bang, jangan laporin saya bang. Makanya kalau cari uang itu cari dengan cara yang halal. Kita masih bisa kok cari uang dengan menghibur orang lain. Gini aja, mau nggak? Saya ajarin bikin sesuatu. Siapa tahu bisa bermanfaat buat cari tambahan. Jangan nyebarin paku lagi. Kenapa? Iya, kalau kita nggak begini, gimana kita dapat duit? Macam-macam aja loh. Lihat nih, gue bawa apa? Pokoknya, lu berdua ntar gue ajarin deh. Jadi, kita bisa ngamen. Bisa nyari duit yang halal. Apa sih tuh? Oh. Bagus kan? Kita bisa nyari uang pakai ini. Halal lagi. Nanti kalian semua aku ajarin deh. Tapi kalian harus janji ya. Daripada kita nyolong sama ngemis, lebih baik kita berusaha. Setuju semua? Setuju. Nah, ini juga bisa nih. Arjuna. Hanya ada satu orang yang pernah ngajarin aku untuk bikin alat musik seperti itu. Arjuna. Tapi kalau aja anak-anak itu juga diajarin sama seseorang, siapa tahu aja yang ngajarin mereka juga Arjuna. Ya Allah. Berarti Arjuna juga ada di pesta ini. Dek, saya mau tanya, siapa ya orang yang ngajarin kamu untuk bikin alat musik seperti itu? Oh, tuh ada di sana. Tuh, yang masuk lagi ke dalam. Arjuna. Makasih ya, Dek. Kamu siapa ya? Maaf, saya cuma pengen tanya apa Mas ini namanya Arjuna? Saya Arya. Maaf, saya salah orang. Arjuna, kamu di mana? Ya Allah, aku tahu kamu pasti ada di sini. Aku Siti, Jun, teman kecil kamu. Ya Allah, di mana Arjuna? Di mana aku bisa ketemu kamu lagi, Jun? Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Maaf Ibu Widya, bisa ikut dengan saya sebentar karena ada beberapa tamu yang ingin bertemu dengan Ibu. Oh, boleh.
Mari, Bu. Sebentar. Saya harus tinggalin kamu dulu ya, Mas. Maaf. Kenapa Bu Widya malah ngajak suaminya yang baru kena kasus datang ke acara bergengsi kayak begini? Kamu baru tahu wanita seperti apa Widya itu. Kasihan. Udah tahu sampai pembunuh kayak begitu, masih aja dibela. Nggak cuman itu, Widya tuh rela loh mohon-mohon sama seseorang supaya gugatan suaminya dicabut. Harusnya tuh suaminya nyadar ya nggak sih kalau dia tuh nggak bisa dibanggain sama sekali. Kalau aku jadi Widya, udah aku ceraiin tuh laki kayak begitu dari dulu. Ya, setuju. Arjuna. Harusnya aku udah bisa nemuin kamu. Aku yakin banget kamu pasti ada di sini. Sabar. Kok nangis? Ada masalah? Atau ada yang nyakitin lo? Gue baru aja ngerasa kalau gue... Ngerasa apa? Apa, Safa? Safa, gue dari tadi nyariin lu. Safa, lu kenapa? Ada masalah? Ya udah, kita masuk ke dalam yuk. Suaminya Widya lumayan juga ya penampilannya. Nggak kelihatan orangnya seperti apa gitu. Baju boleh necis, tapi muka kampung. Muka orang yang layaknya di penjara. Kurang ajar. Asal kalian tahu, saya tidak bersalah. Jangan cuma berani sama perempuan, lawan saya. Bukan urusan kamu. Astagfirullahaladzim, Mas Tio. Junah, Bagas, ayo dong bantuin papa kalian. Papa kalian tuh lagi mabuk, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ayo cepetan, dia nggak sadar itu. Sekarang kalian lihat sendiri kan, bagaimana yang namanya Tio itu, suami dari Widya. Itu kenapa Mama nggak suka kalian bergaul dengan keluarga Widya. Apalagi kamu, Safa. Kamu selalu membela Tio dan kamu bilang kalau Tio itu baik. Mana buktinya? Kenyataannya dia brutal kan? Dan kamu lihat sendiri kan? Teman Mama Miko sampai masuk rumah sakit gara-gara si Tio. Mah, jangan terlalu nyalain Pak Tio juga lah. Mungkin aja kalau Pak Tio itu tersinggung sama kata-katanya Pak Miko. Kan kita tahu sendiri, kalau Pak Miko itu adalah wartawan. Kita juga nggak tahu kan apa aja yang ditanyain sama Pak Miko. Siapa tahu aja dia itu nanyain pertanyaan yang sangat sensitif. Makanya Pak Tio jadi emosi, Mah. Ya tetap aja. Bukan berarti dia harus mukulin orang kan? Buktinya sudah jelas, Safa. Kenapa sih kamu selalu membela Tio?
Jangan-jangan karena kamu kerja. Bukannya begitu, Ma. Safa bukannya pengen belain siapapun. Safa itu cuma pengen tahu seperti apa masalah sebenarnya. Sudah, Safa. Kali ini, Papa setuju sama mama kamu. Apapun sifat Pak Tio, dia tuh nggak boleh sembarangan mukul orang. Apalagi menyakiti orang di depan umum. Ya, Safa tahu sih. Tapi Safa yakin, Pak Tio itu pasti orangnya baik. Kemarin aja pas ketemu Safa, Pak Tio baik-baik aja sama Safa. Kemarin? Maksud kamu apa itu? Kemarin, Safa nemenin Bagas untuk jenguk papanya di penjara. Dan Safa juga ketemu sama Pak Tio. Safa, dan juga kamu Luna. Mulai hari ini Papa nggak setuju kalau kalian masih berhubungan dengan keluarganya Pak Tio. Apapun itu, Papa nggak mau. Dengar ya kalian, kalau papa kalian sudah bilang, kalian harus jauhin Tio. Itu berarti juga menjauhi anak-anaknya. Termasuk kamu juga, Luna. Kalau papanya saja sudah brutal, sudah pasti kan anaknya brutal juga. Kalau aku ini adalah orang yang sangat mencintai kamu. Bahkan melebihi Wisnu. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Kamu kenapa diam aja dari tadi, Wit? Sepanjang perjalanan pun kamu tidak berkomentar apapun. Kamu ini udah bikin malu ke depan anak-anak, Wit. Jawab, Wit. Kamu marah sama aku karena aku berantem sama Wisnu. Aku capek, Mas. Aku mau istirahat. Bisa kita bicarakan masalah ini lain waktu. Aku yakin sekali kalau kamu pasti makin banyak alasan untuk ninggalin aku dan supaya kamu bisa kembali sama Wisnu. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu harus berpikiran seperti itu sih, Mas? Berkali-kali aku bilang, aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan Mas Wisnu. Dia masa laluku. Kalau kamu sudah tidak ada apa-apa sama Wisnu, dan Wisnu itu adalah masa lalu kamu, kenapa pada saat dia mendekati kamu, kamu tidak menghindar? Mestinya kamu punya sikap dong. Mas, maaf ya. Aku males ribut, aku capek ribut, aku pusing, Mas. Kamu tahu, setiap kali aku tidak sengaja melihat kamu menatap Wisnu, aku sangat merasakan sekali kamu tidak pernah menatap aku seperti itu, Win. Kenapa? Apa selama ini kamu tidak mencintai aku? Kurang apa aku sebagai laki-laki, Win? Sebagai suami kamu? Wisnu itu sudah ninggalin kamu, Win. Sudah mencampakkan kamu, Win. Tapi kenapa kamu tidak bisa melupakan dia? Ingat, Win. Aku menikahi kamu karena aku tidak mau jabang bayi yang ada dalam kandungan kamu itu lahir tanpa ayah. Karena Wisnu sudah memutuskan kamu begitu saja. Dari dulu saya mencintai Widya, Bu. Dan saya bersedia untuk menikahinya. Dan anak Widya itu, Bu, akan saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri. Aku tahu. Mas Wisnu sudah meninggalkan aku. Dan aku juga tahu, Mas. Kamu bersedia menikahi aku. Dan kamu bersedia untuk menjadi ayahnya Putri. Dan karena sekarang Putri hilang, kamu bersikap dingin seperti itu sama aku, Win. Aku merasa tidak pernah dianggap dan tidak pernah dihargai menjadi suami kamu. Dan aku pun juga merasa sudah gagal tidak bisa membahagiakan kamu. Oke, Win. Kalau memang benar Putri adalah kebahagiaan kamu, aku akan mencarinya. Apapun caranya, Win. Mungkin dengan cara itu pikiran kamu jadi terbuka.
Dan kamu juga bisa menyadari kalau aku ini adalah orang yang sangat mencintai kamu. Bahkan melebihi Wisnu. Nyesel gue tinggal pesta cepet-cepet. Kalau gue tahu papa sampai berantem di situ, gue pasti gak akan kemana-mana. Gue juga kaget, Kak. Tadi banyak banget orang di dalam sana. Dan gue juga nggak tahu kenapa papa bisa berantem awalnya. Kasihan papa. Ini benar-benar pesta yang gak bakal pernah bisa gue lupain. Gimana Kak sama Luna? Sempet nikmatin pesta tadi kan? Enggak juga sih. Justru gue kaget tadi. Luna nyium pipi gue. Ah, serius? Nyium pipi? Yang bener, Kak. Saf, kenapa sih mesti ada kejadian kayak gini? Kalau kayak gini kan gue sama Juna nggak mungkin bisa bersatu. Tenang aja, Lun. Gue yakin semuanya pasti ada jalannya kok. Lo udah nyatain perasaan lo belum? Atau jangan-jangan kalian udah jadian ya? Gue udah ngungkapin perasaan gue ke Juna. Tapi di antara kita belum ada komitmen apa-apa. Kalau dipikir-pikir, lu tuh aneh banget tau nggak? Luna itu ya cantik. Dan dia kayaknya juga cinta banget sama lu. Kenapa sih nggak jadian aja? Ya tapi kan nggak segampang itu kali. Terus kenapa nggak jadian aja sih, Kak? Buruan dong, tembak. Apa jangan-jangan kakak masih keinget sama cinta masa lalu kakak? Yang kakak anggap dia itu malaikat kakak, iya? Kayaknya kakak udah suka sama perempuan lain. Bisa jadi kan? Lu itu paling ngerti ya. Satu-satunya orang yang paling mengerti tentang lu. Gue masih menanti cinta gue yang lama. Aku punya rencana yang lebih baik. Jauh lebih baik. Safa itu sudah nemuin orang yang selama ini dicari. Nggak mungkin. Orang yang selama ini dia cari udah menghilang secara bertahun-tahun. Ya nggak mungkin lah tiba-tiba dia datang dalam kehidupan Safa. Aku sudah menemukan Siti. Sahabat yang aku cari-cari dari dulu. Engkau masih yang